This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dan Kepa Damargali, Andre Stefani dan Kepa Damargali akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu manajemen device atau input atau output. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Kepa Damargali. Silakan Kepa. Baik, terima kasih Mas Andre. Yang pertama itu manajemen device atau input output. Latar belakangnya merupakan tugas sistem operasi mengambil data masukan piranti input untuk diproses lebih lanjut oleh prosesor, memeriksa status piranti input output, misalnya seperti printer, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem input output. Umumnya perlu operasi input output bila suatu aplikasi dijalankan. Organisasi sistem input-output dapat ditinjau dari segi organisasi fisik atau perangkat keras, organisasi perangkat lunak. Lalu ada organisasi fisik atau perangkat keras. Organisasi fisik atau perangkat keras, yang pertama itu ada piranti input-output atau device, dapat berupa komponen elektrik maupun mekanik, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada device controller atau adapter, merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari piranti input atau output. Harga piranti input output dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Lalu yang ketiga ada bus input output, terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Lalu di sini untuk penjelasan yang pertama itu yang piranti input output, karakteristik pembedanya ialah yang pertama ada modus transfer data, lalu metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, dan modus operasi. Dan berdasarkan fungsionalitasnya itu piranti antarmuka pengguna interaksi langsung dengan pengguna. Misalnya keyboard, mouse, monitor, dan printer. Lalu piranti transmisi mentransmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya, misalnya NIC dan modem. Lalu piranti penyimpanan data untuk penyimpanan data, misalnya hard disk, CD-ROM, dan flash disk. Lalu untuk device controllernya sebagai pengendali digital atas piranti input-output, bertanggung jawab atas komunikasi data antara piranti input-output dengan sistem internal komputer, lalu dapat berupa kartu rangkaian digital atau chipset yang biasanya terletak di mainboard, graphic controller, SCSI controller, serial dan parallel port controller, dan lain-lain. Lalu bus I/O terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol, berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Lalu terdapat juga bus input-output lanjutan atau ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah atau movable dan umumnya terletak di luar kotak komputer, misalnya seperti bus paralel, serial, dan PS2. Lalu pengalamatan piranti input-output. Seperti piranti input-output butuh diberi alamat khusus untuk membaca dan menulis data. Direct Mapped Input-Output Addressing memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat piranti input-output dan ruang alamat memori berdiri sendiri-sendiri. Lalu berikutnya ada Memory Mapped Input-Output Addressing, memiliki alamat yang merupakan bagian dari ruang alamat memori utama. Lalu metode transfer data yang pertama, Programmed Input-Output atau pooling, prosesor bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer data yang dilakukan oleh device controller. Lalu jika data telah siap, maka prosesor juga bertanggung jawab atas perpindahan data dari atau ke memori utama karena device controller tidak punya hak akses ke memori utama. Lalu metode transfer yang kedua, Interrupt Driven Input-Output. Prosesornya hanya bertanggung jawab atas pemindahan data ke atau dari memori utama, atau hanya memberikan instruksi transfer data. Lalu device controller yang akan memberikan sinyal interupsi jika data sudah tersedia untuk disalurkan ke memori utama. Lalu yang ketiga itu DMA, Direct Memory Access. Prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data input-output. Sebagai gantinya diperlukan tambahan perangkat keras DMA controller yang memiliki kendali
atas bus internal dan jalur ke memori utama. Lalu berikutnya ada organisasi perangkat lunak sistem input-output, yaitu terdiri atas lapisan. Yang pertama lapisan interrupt handler, menangani terjadinya interupsi, lalu dialihkan ke interrupt handler. Lalu yang kedua ada lapisan device driver, mengimplementasikan operasi dari masing-masing device controller. Lalu ada lapisan subsystem input-output atau kernel input-output, menyediakan antarmuka atau fungsi input-output bagi SO atau sistem operasi dan aplikasi. Lalu lapisan pustaka input-output aplikasi, mengimplementasikan pustaka pengaksesan input-output atau API, Application Programming Interface, bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output. Tujuannya yaitu yang pertama device independence, dengan adanya lapisan bahwa perangkat lunak input-output yaitu interrupt handler dan device driver, maka lapisan di atasnya tidak membutuhkan informasi tentang rincian operasi input atau output yang sangat beragam. Misalnya, pada saat pembuatan program penyimpanan file, tidak perlu membuat berbagai versi program untuk setiap piranti penyimpanan data yang berbeda. Dan untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andre. Silakan Andre. Oke, untuk tujuannya yaitu uniform naming, penamaan yang seragam untuk file yang disimpan di berbagai jenis media penyimpanan yang berbeda. Jadi nama berkas yang digunakan tetap sama meskipun disimpan di hard disk, CD, flash disk, atau memory stick. Oke, tujuan yang kedua yaitu adalah error handling, yaitu kesalahan yang ditangani pada semua lapisan perangkat lunak sistem input-output. Yang kedua, sedapat mungkin kesalahan baca dikoreksi pada tingkat perangkat keras. Lalu device controller akan menangani kesalahan di tingkat perangkat keras. Selanjutnya device driver akan menangani kesalahan di tingkat perangkat lunak. Yaitu masih dalam tujuan transfer sinkron versus asinkron. Yang pertama ada sinkron. Suatu proses dikatakan sinkron apabila suatu operasi dapat melanjutkan eksekusinya hanya setelah permintaannya terpenuhi. Selanjutnya transfer data. Prosesor akan berhenti sampai data yang diperlukan tersedia di buffer memori. Selanjutnya asinkron. Suatu proses dikatakan asinkron apabila suatu operasi dapat terus berjalan sekalipun permintaannya belum terpenuhi atau masih sedang diproses. Selanjutnya ada transfer data. Prosesor memulai transfer data sampai mendapat sinyal bahwa proses transfer data telah selesai. Selanjutnya masih dalam tujuan shareable versus dedicated device. Yang pertama ada shareable. Jika dapat digunakan oleh beberapa pengguna pada saat bersamaan, misal pembacaan file pada suatu disk oleh sejumlah komputer secara bersamaan pada jaringan. Lalu ada dedicated, hanya satu pengguna yang dapat menggunakan piranti input-output pada suatu waktu sampai tugasnya selesai, misalnya printer. Oke, lanjut lapisan interrupt handler. Yang pertama, menangani terjadinya interupsi dan pengalihan eksekusi ke interrupt handler. Bertujuan untuk mencapai operasi yang asinkron. Dengan adanya fasilitas interupsi, prosesor tidak pernah idle. Proses akan berstatus block dan prosesor dapat dialokasikan ke proses lain. Lanjut lapisan device driver, membantu mencapai ketidaktergantungan dengan keragaman piranti input-output, mengimplementasi secara khusus rincian operasi dari masing-masing device controller. Jadi setiap device controller akan ditangani oleh device driver. Misalnya dua graphic card dan vendor yang berbeda akan memiliki device driver yang menyediakan fungsi minimal untuk pengaksesan graphic card. Lapisan subsistem input-output atau kernel input-output, mengimplementasi fungsi-fungsi manajemen, lalu menyediakan keseragaman antarmuka atau fungsi bagi komponen lain sistem operasi atau aplikasi, misal penamaan piranti input-output, proteksi, pelaporan kesalahan.
Lapisan pustaka input-output. Yang pertama mengimplementasikan pustaka pengaksesan input-output atau API bagi aplikasi untuk melakukan operasi input-output. Lalu yang kedua memudahkan programmer karena pengaksesan ke berbagai macam piranti input-output dengan menggunakan operasi yang sama. Lalu yang ketiga misalnya pustaka Win32 Subsystem yang menyediakan API untuk operasi input-output dan juga operasi grafis pada sistem operasi Windows. Fungsi manajemen device yang pertama adalah scheduling, penjadwalan jika suatu piranti input-output akan digunakan suatu proses input-output request. Jika sibuk, maka input-output request akan masuk ke antrian. Lalu kernel input-output bertugas melakukan penjadwalan. Lalu selanjutnya ada buffering, masih dalam fungsi manajemen device, yaitu menampung sementara data operasi input-output. Lalu data yang hendak ditulis atau dibaca ke piranti input-output disalin terlebih dahulu ke memori utama sebelum dipindahkan ke tujuan akhir. Selanjutnya beberapa keuntungannya yaitu yang pertama mengatasi perbedaan kecepatan antar piranti input-output. Yang kedua mengatasi perbedaan bandwidth transfer, misal penyimpanan data dari input keyboard ke hard disk. Model transfer data antara keyboard per karakter dan hard disk per blok berbeda sehingga perlu ditangani. Dan yang ketiga menyederhanakan penanganan penyalinan data di antara berbagai macam jenis piranti input-output. Lalu fungsi caching, yang pertama karena pengaksesan piranti input-output lebih lambat dibanding pengaksesan memori utama sehingga akan memperlambat eksekusi proses secara keseluruhan. Selanjutnya pada mekanisme caching, data yang akan diakses dari piranti input-output akan disalin ke cache memori. Terus selanjutnya kemudian kernel input-output akan memeriksa apakah data yang hendak diakses sudah ada atau belum. Lalu selanjutnya ada spooling. Yang pertama, kebanyakan pemakaian piranti input-output bersifat eksklusif, yaitu hanya dapat melayani satu tugas pada satu waktu. Selanjutnya mekanisme spooling pada sistem multiprogramming. Ada setiap proses akan tetap mengirim data ke piranti input-output, sehingga prosesnya sendiri tidak dalam satu status blok. Tapi karena piranti input-output sibuk, maka kernel input-output akan menampung dulu dan menempatkan dalam antrian. Sekalipun program aplikasi yang mengirim data output telah selesai, data yang di-spooling oleh kernel input-output tidak akan hilang. Contoh printer dan alat pencetak lainnya. Oke, selanjutnya ada di phrase reservation. Kernel input-output harus memastikan selama pengaksesan piranti input-output yang bersifat eksklusif oleh suatu proses, tidak ada intervensi dari proses lainnya. Kernel input-output bertanggung jawab memelihara dan mengaudit status piranti input-output. Kernel input-output harus memastikan pemakaian dan reservasi suatu piranti input-output tidak membuat deadlock. Oke, ini ada error handling, data dapat rusak di piranti input-output maupun dalam proses pengiriman. Kernel input-output bertugas menangani kesalahan yang masih dapat diperbaiki dan minimal mencatat serta melaporkan kesalahan kepada user. Oke, kita kembalikan kepada Kepa. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.